Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, fadhal. Terbawa aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kumpul kembali di rumah Bekam. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan malam ini kita sudah masuk pada surat baru dari surah-surah pendek dalam juz amma. Kita masuk pada surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ini surat yang ke-79. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa surat ini adalah surah Makkiyah, karena surah Makkiyah ini salah satu tanda-tanda besarnya adalah banyak bicara tentang akidah. Beda dengan surah Madaniyah. Kalau Madaniyah itu lebih ke hukum-hukum ibadah. Makanya dari panggilannya saja sudah beda. Kalau surah-surah Makkiyah itu biasanya panggilan umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi kalau Madaniyah panggilannya khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu ciri bahwa ayat atau surat itu Makkiyah, Madaniyah. Adapun surah Makkiyah ini banyak bicara soal akidah. Makanya juz amma ini kebanyakan Makkiyah, bicara soal pokok-pokok dari keyakinan kita kaum muslimin, khususnya tentang keyakinan tentang hari akhir. Makanya banyak dalam surah Makkiyah ini cerita tentang kiamat, cerita tentang kematian, hisab dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Surah An-Nazi'at ini, karena An-Nazi'at sendiri diperselisihkan oleh para ulama apa itu maknanya. Ada yang mengatakan bahwa An-Nazi'at ini bicara soal kuda. Maksudnya kuda-kuda perang. Sama dengan Al-Adiyat. Ada juga yang mengatakan An-Nazi'at ini bicara soal angin. Tapi kebanyakan para ulama, dan ini pendapat yang kuat menurut jumhur ahli tafsir, bahwa An-Nazi'at ini bicara soal para malaikat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita bicara soal ayat-ayat pertama dalam surah An-Nazi'at yang bicara soal para malaikat ini dan tugas-tugasnya, sedikit kita bicara soal keimanan kita kepada para malaikat. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menukilkan perkataan Al-Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, bahwa ada dua perkara yang harus kita pahami tentang keimanan kita kepada para malaikat. Pertama, at-tasdiqu biwujudihim. Kita wajib membenarkan tentang wujud mereka. Karena para malaikat itu kan tidak bisa dilihat oleh kita. Tetapi bukan berarti yang tidak bisa dilihat tidak ada wujudnya. Karena kita bisa rasakan keberadaan mereka. Sama dengan angin,
Kita bisa merasakan kipas angin ini mutar kan? Ada angin yang kita rasakan, tapi wujud angin kan kita tidak tahu. Maka para malaikat juga sama, keberadaan mereka itu kita bisa rasakan. Kapan kita bisa rasakan keberadaan para malaikat? Ketika hati kita terdorong untuk melakukan kebaikan. Jadi saat kaki antum datang kemari untuk talabul ilmi, itu dorongan para malaikat. Saat kita hendak bersedekah, saat kita hendak ke masjid salat, saat kita hendak silaturahim dan begitu seterusnya, hakikatnya itu pengaruh adanya para malaikat. Sama dengan keberadaan korin dari setan. Jadi kalau kita ini melangkahkan kaki ke tempat maksiat, artinya ada dorongan setan di situ. Yang jelas bahwa kata beliau As-Suyuti menukilkan dari perkataan Al-Baihaqi bahwa beriman kepada para malaikat yang paling penting adalah mengimani wujud mereka, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Kemudian yang kedua, al-i'tiraf bi anna minhum rusulan. Harus ada pengakuan dari kita, keyakinan bahwa para malaikat adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengutus malaikat itu kepada siapa yang dikehendaki Allah dari hamba-hambanya. Terkadang para malaikat mengutus kepada para nabi, seperti kisah yang ma'ruf bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam didatangi oleh 3 tamu, tiga-tiganya para malaikat, ketika hendak menghabar gembirakan bahwa Ibrahim akan memiliki putra Ishak dan akan memiliki cucu Yakub, dan menghabarkan bahwa dia akan mengadab kaum Sodom, kaumnya Lut yang merupakan keponakan Ibrahim. Atau ketika mendatangi Maryam, ketika Maryam hendak buang hajat, tiba-tiba kemudian dihadang oleh Jibril dalam bentuk manusia yang tampan. Atau saat Nabi SAW setelah perang Khandaq didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk Dihyatul Kalbi, pemuda yang paling tampan dari kalangan sahabat Muhajirin. Jadi terkadang Allah utus para malaikat kepada para utusannya, atau diutus kepada para sahabat. Bahkan para malaikat sendiri bukan hanya khusus kepada mereka, terkadang diutus kepada kita juga. Secara khusus malaikat Jibril turun setiap malam Lailatul Qadar. Makanya Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruh. Ruh di sini artinya Jibril. Turun kepada kita, diutus kepada kita untuk memuliakan malam Lailatul Qadar. Inilah 2 perkara kata beliau yang perlu diimani tentang adanya para malaikat. Dan juga kita tahu bahwa nama-nama malaikat ini ada yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita siapa namanya. Tapi kebanyakan malaikat tidak tahu namanya. Baik kita tahu namanya atau tidak tahu namanya, tetap kita harus beriman. Contoh umpamanya kitab-kitab langit yang kita kenal namanya hanya 5: Suhuf, kemudian Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Quran. Bukan berarti kemudian kitab-kitab langit hanya terbatas 5 ini, tidak. Bahkan banyak diberikan kepada para nabi dan rasul. Lah, para malaikat juga sama, ada yang nama-namanya diberitahu, seperti Jibril, itu yang paling banyak disebutkan namanya dalam Quran. Kemudian juga Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Malik disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian malaikat Ridwan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian Munkar dan Nakir, kemudian Harut dan Marut, kemudian Malakul Maut. Adapun Israel itu penamaan Israiliyat. Kita umat Islam cukup menamakan Malakul Maut, tidak perlu kita katakan Israel, karena Israel ini penamaan Israiliyat. Ataupun Hamalatul Arsh, pemikul arsh, ataupun Malakul Jibal,
yang ketika Nabi SAW diusir dari Taif, datang Jibril dengan 2 malaikat gunung, Malakul Jibal namanya, yang kemudian Jibril mengatakan kepada Rasul, wahai Muhammad, di kiri kananku ada 2 malaikat Jibal, perintahkan dia untuk membanting gunung kepada penduduk Taif. Ataupun Zabaniyah. Lah ini nama-nama yang jelas ya dari nama-nama para malaikat. Tetapi sebagian besar malaikat itu tidak tahu namanya. Kita katakan mereka para malaikat. Seperti Rasul ketika masuk melihat Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat berkeliling bertawaf dalam 1 hari 1 malam, kemudian keluar dan tidak pernah kembali, berjumlah 70.000. Kemudian besoknya datang malaikat yang baru dengan jumlah yang sama. Kemudian 1 hari 1 malam mereka tawaf, kemudian pergi dan tak pernah kembali, dan begitu seterusnya. Sehingga kita tahu bahwa para malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus antum pahami bahwa para malaikat itu ada hubung kait yang sangat erat dengan kita. Dan itu dimulai saat peristiwa Adam alaihi salatu wassalam diciptakan. Jadi saat Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, para malaikat ini sudah membicarakan bahwa akan ada makhluk yang diciptakan. Bahkan sempat kemudian mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak di bumi dan menumpahkan darah? Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih paham tentang ciptaanku daripada kalian. Maka diciptakanlah Adam. Setelah Adam diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Semata-mata aku tiupkan ruh kepada Adam, maka kalian wahai para malaikat harus sujud kepada Adam. Sudah saya katakan bahwa sujudnya para malaikat kepada Adam bukan sujud ibadah, karena tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Maksudnya sujud di sini artinya sujud penghormatan. Ada satu pendapat seperti itu. Pendapat yang lain mengatakan maksudnya sujud di sini artinya Adam dijadikan kiblat oleh para malaikat. Jadi malaikat bukan sujud kepada Adam karena sujud ibadah, tidak. Malaikat menjadikan kiblat, sama ketika kita sujud menghadap Ka'bah. Kan Ka'bah itu kiblat kita. Bukan berarti kita menyembah Ka'bah, tidak. Hanya sekedar dijadikan kiblat saja. Lah saat kemudian para malaikat sujud, kemudian Adam alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah untuk mengucapkan salam kepada para malaikat, dan malaikat pun menjawab salam. Dari sejak itu sampai hari kiamat terbentuklah hubung kait malaikat dengan manusia. Sampai hari ini dan sampai kiamat dibangkitkan. Baik ketika kita hidup di dunia, baik saat kematian kita, baik ketika kita berada dalam kuburan kita, baik saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar ataupun masuk ke dalam surga atau neraka, maka tidak akan lepas dari para malaikat. Jadi hubung kait kita ini dari dunia sampai surga atau dari dunia sampai neraka, kalau Allah takdirkan masuk neraka, naudzubillah. Dan itu kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghubung kaitkan para malaikat dengan manusia ini. Seperti kita lihat dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Contoh saja, hubung kait para malaikat dengan kita adalah kecintaan para malaikat kepada orang-orang yang beriman. Dan itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka yang pertama kali diberitahu siapa? Jibril. Berdasarkan hadis Rasul, kata Nabi SAW, innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, maka yang pertama kali dipanggil siapa? Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku cinta lo dengan si fulan, kau harus cinta juga dengan si fulan.
fa ahabbahu Jibril, maka Jibril pun ikut cinta orang yang Allah cintai. Cukup sampai di sini? Tidak. Jibril mengundang para malaikat yang lainnya, kemudian mengumpulkan seluruh malaikat di alam semesta dan mengatakan, ya malaikatallah, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah suka dengan si fulan, kalian semua harus cinta dengan si fulan. Maka semua para malaikat cinta dengan orang yang Allah cintai. Ketika semua para malaikat cinta dengan orang yang Allah cintai, Allah tanamkan kecintaan penduduk bumi kepada orang yang Allah cintai. Dari sini kita tahu bahwa ada hubung kait malaikat dengan kita, di mana para malaikat sangat mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan bentuk kecintaan para malaikat kepada orang-orang yang beriman adalah mereka selalu bersalawat. Bersalawat untuk kita. Jangan salah, para malaikat itu selalu mendoakan kebaikan kepada kita orang-orang yang beriman. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Apa kata Allah? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dan dialah Allah yang memuji kalian dan juga para malaikat yang senantiasa bersalawat kalian agar mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Lalu apa salawatnya para malaikat kepada kita? Salawatnya para malaikat kepada kita adalah memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Tapi salawatnya Allah kepada kita artinya Allah memuji. Jadi para malaikat itu baik sekali dengan kita. Mereka senantiasa memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Makanya saking sukanya para malaikat dengan kita, terkadang ada para malaikat itu kan mencari majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu, kayak seperti ini, majelis-majelis ilmu. Sebagaimana Rasul mengatakan, dan itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, inna lillahi malaikatun, sesungguhnya Allah itu punya para malaikat, yatufuna fit turqi, mereka berjalan ke sana kemari, yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ahla dzikri artinya majalisuz dzikri, majelis-majelis yang isinya mengingat Allah. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada ayat ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kalian tenang. Maksudnya zikir di sini ta'limul halali wal haram, majlis yang di dalamnya diajarkan, dikenalkan ini halal, ini haram. Lah itulah majlis ilmu namanya. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza wajadu qauman, kalau para malaikat ini sudah mendapati sebuah kaum, yadhkurunallaha, yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tunadu, maka masing-masing mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum, kemarilah wahai para malaikat, berkumpul di sini. Jadi satu malaikat memanggil malaikat yang lainnya untuk berkumpul di atas orang-orang yang sedang bermajlis ilmu. Fayakhufunahu bi atihim ila sama'id dunya, maka mereka pun akan bertumpuk-tumpuk satu dengan yang lainnya sampai ke atas, sampai menembus langit pertama. Di orang yang bermajlis zikir seperti ini, di atas kepala kita ada para malaikatnya, dan para malaikat itu bertumpuk-tumpuk seperti ini sampai ke langit dunia. Subhanallah, ya. Makanya rugi sekali orang-orang yang jarang hadiri majelis ilmu, yang hanya mencukupkan mengaji lewat YouTube, Facebook, TikTok, kan gitu. Kadang ada orang yang seperti itu. Saya lihat hari ini semangat orang untuk duduk di majelis ilmu itu sudah kurang, kan gitu. Alasannya apa? Cukup tengok YouTube saja, kan gitu ya. Beli kuota YouTube, rupanya di tengah-tengah kajian ada iklannya pula.
Iklannya orang telanjang pula di situ. Lah ini kan sebenarnya ya ada alasannya, Ustadz itu kalau jelasin itu saja kan gitu. Kalau antum umroh, Allah takdirkan antum umroh, lihat tuh di Masjidil Haram atau di kota Madinah itu. Terkadang syekh yang menyampaikan dengan syekh yang duduk mendengarkan itu lebih alim syekh yang mendengarkan dibandingkan yang menyampaikan. Alasan mereka apa? Mencari berkah di situ. Jadi kedatangan mereka itu di majelis ilmu itu mencari berkah, bukan hanya sekedar mencari ilmu saja. Apalagi Nabi SAW sampai mengatakan kepada para sahabat apabila selesai bermajlis ilmu, apa kata Rasul? Kumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikumul hasanat. Berdirilah kalian, bubar kalian, dosa-dosa kalian sudah diampuni. Sampai di sini tidak, keburukan kalian sudah diganti dengan kebaikan. Kan nggak ada ruginya orang duduk di majelis ilmu itu, walaupun ngantuk-ngantuk lah kan gitu ya, penyander-nyander jadilah daripada tak datang kan. Gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau ada para malaikat itu mereka mencari orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Antum baca Quran sendirian di rumah atau di masjid atau di musola atau di mana kan gitu. Maka para malaikat itu suka dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innaha as-sakinatu tatanazzalat indal Qur'an. Bacalah Al-Quran, kata Rasul, karena Quran itu akan membawa ketenangan yang akan turun di sisi orang-orang yang membacanya. Maksudnya ketenangan yang dibawa oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita lihat bagaimana hadis-hadis menjelaskan banyak sekali para malaikat itu yang menghadang kaum muslimin saat mereka datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi sebelum kita datang, para malaikat itu sudah datang di pintu-pintu masjid itu. Untuk apa? Mencatat besar akan begitu. Pahala kurban dengan sapi, kemudian sab ketiga dengan seekor, kemudian kalau berkorban dengan seekor ayam, kemudian sab kelima seolah-olah dia berkorban dengan telur ayam. Ya belakang-belakang datai ayam lah. udah nggak kedapatan lah kan gitu. Artinya bahwa di sini lihat bagaimana orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang beriman, sedemikian itulah cintanya malaikat dengan kita. Tapi anehnya banyak orang-orang yang datang duluan ke masjid justru bukan nyari sap yang pertama, nyari sandaran, nyari tiang, nyari tembok kan itu ya. Nah ini kan sangat disayangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyaklah hadis-hadis tentang perhatian para malaikat saat di dunia. Adapun saat kematian, dan nanti juga akan dijelaskan dalam permulaan surah An-Nazi'at. Jadi malaikat itu ikut campur dalam kematian kita. Karena yang mencabut nyawa kita juga para malaikat. Siapa lagi yang mencabut nyawa kita? Kan malaikat. Dibantu dengan rusul al-maut, tawaffathum rusuluna. Bahkan yang membawa kain kafan dari sorga, yang membawa minyak harum-haruman dari sorga, itu semua para malaikat. Bahkan yang mengangkat ruhnya orang yang beriman sampai menembus lapisan langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, letakkan catatannya fil iliyin. Itu semua adalah tugas para malaikat untuk membantu kematian seorang yang beriman. Itu saat kematian. Kemudian beralih kepada alam barzakh, alam kubur. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika orang-orang yang ada di kuburan itu, mereka akan ditemani oleh para malaikat. Para malaikat yang mencatat amal-amal perbuatan amalan kita.
kemudian Allah Subhanahu wa taala bentuklah kemudian catatan amal kita itu dalam bentuk orang yang sangat tampan, mendatangi kita, kemudian ngobrol dengan kita, kemudian menyuruh kita tidur, tahu-tahu ketika bangun sudah dekat kiamat. Sampai dia mengatakan nim naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Jadi walaupun dari kematian kita dengan kiamat itu masih 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 1.000.000 tahun lagi kalau seandainya mungkin terjadi, maka orang yang beriman yang berada di dalam kuburan itu tidak terasa, karena mereka ditidurkan masalahnya dan baru dibangunkan mendekati kiamat. Beda dengan orang-orang kafir fasik yang disiksa kan, maka mereka akan tersiksa dalam kuburannya. Termasuk juga ketika seseorang kemudian dibangkitkan kelak pada hari kiamat, maka para malaikat itu akan ikut juga di situ. Makanya Allah mengatakan waji'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu datang, malaikat itu bersaf-saf. Jadi di padang mahsyar itu malaikat itu seolah-olah apa? Menjadi pagar betis, bersaf-saf sehingga orang tidak bisa lari dan tidak bisa kabur itu. Jadi malaikat itu luar biasa. Termasuk ketika orang masuk ke dalam sorga sendiri, para malaikat mengucapkan salam kepada kita, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian, Allah hadiahi kalian sorga. Dari sini kita tahu bahwa sejak kita lahir, kemudian kita besar di dunia, kita diwafatkan, masuk ke alam kubur, kemudian dikiamatkan, sampai dibangkitkan, sampai masuk ke dalam sorga, para malaikat itu tidak lepas dari orang-orang yang beriman. Itulah hubung kait yang luar biasa, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk senantiasa bersama kita manusia. Tetapi ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, ada malaikat itu kan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk kebaikan. Jadi datang kepada manusia itu memang mendoakan baik, mendoakan kebaikan. Seperti contohnya umpamanya di pagi hari Allah utus 2 malaikat, yang satu berdoa, ya Allah, sesiapa yang berinfak di pagi hari ini tambahkan hartanya, dan sesiapa yang bakhil di pagi hari ini hancurkan hartanya. Itu setiap hari malaikat itu diutus oleh Allah untuk mendoakan seperti itu di pagi hari kan. Bahkan sesiapa yang kemudian kita melakukan amal soleh seperti menziarahi saudaranya entah di mana, dalam rangka lillah, karena Allah ya, bukan karena bisnis, bukan karena ada kepentingan dunia, enggak. Memang dia menziarahi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengutus malaikat untuk mengikuti orang ini. Makanya dahulu dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan zara akhan, ada seseorang itu hendak menziarahi kawannya fi qaryatin, pada sebuah desa ya. Fa arsadahu Allahu ala madrajatihi malakan, maka Allah utus para malaikat ngikuti di belakangnya itu. Falamma ata alaihi, kemudian ketika sudah di tengah perjalanan menuju saudaranya, maka malaikat menjelma sebagai manusia kemudian menghadangnya, kemudian mengatakan kepada orang ini, aina turid, hendak kemana engkau pergi, mau apa kamu? Maka orang ini mengatakan, uridu, saya menghendaki akhan li fi hadil qaryah, aku hendak berjumpa dengan saudaraku, dia ada di tempat ini. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, halaka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, apakah ada niat yang lain, entah karena urusan bisnis, dagang, minjam uang atau apa gitu ya. Dia mengatakan, la, tidak, inni ahbabtuhu fillah, aku ingin menziarah itu karena aku cinta karena Allah. Maka kemudian ditanya lagi, tidak ada niat yang lain? Tidak, cuma itu saja. Maka malaikat ini mengatakan, fa inni rasulullahi ilaika, sesungguhnya aku utusan Allah lah kepadamu, aku ini malaikat. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, karena engkau sudah mencintai saudaramu karena Allah, maka Allah telah mencintai dirimu. Itu contohnya seperti itu ya. Tetapi di sisi lain ada malaikat juga yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tugasnya hanya melaknat saja.
Jadi ketemu kita ini melaknat kita habis-habisan. Lah siapa itu orang-orangnya yang melaknat, yang dilaknat oleh para malaikat? Contohnya umpamanya hadis Nabi SAW tentang seorang istri yang menolak ajakan suaminya kan. Apa kata Nabi SAW? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu fa'abat. Jadi kalau seorang suami meminta istrinya untuk berhubungan, tiba-tiba si istri menolak, apa kata Rasul? La'anathul malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat akan melaknat dia sampai datang waktu subuh. Jadi kalau seandainya suami meminta kepada istrinya untuk melayaninya jam 8 malam, banyak kan itu, tiba-tiba banyak alasan ini itu, akhirnya suaminya marah kan itu, maka Allah utus malaikat melaknat dia. Terus dilaknat sepanjang tidur dia, dilaknat sampai datang waktu subuh, baru malaikat dipergi. Bayangkan kalau seandainya si istri ini meninggal di malam itu dalam kondisi dilaknat para malaikat. Coba Ustadz, sekarang yang menolak bukan saya, suami saya. Ustadz, apa suami saya dilaknat juga? Kalau bapak-bapak biasanya nggak nolak, biasa jarang lah ya, capek-capek pun dilayan juga ya. Tapi dari sini contohnya bahwa ada malaikat-malaikat itu yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaknat saja. Atau dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yadahu wa in kana akhan li abihi wa ummihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata, mengacungkan golok, mengacungkan pelati, pokoknya besi, pentungan atau apa lagi itu, untuk menakut-nakuti, mengancam dengan senjatanya, maka malaikat akan datang diutus Allah untuk melaknat dia sampai diletakkan senjatanya. Coba baru mengancam saja datang malaikat. Macam mana kalau betul-betul ditusukkan? Kalau betul-betul dipentungkan pentungannya, baru mengisyaratkan saja untuk menakut-nakuti saudaranya, walaupun itu saudara sebapak atau seibu, kata Nabi, maka Allah akan utus malaikat melaknat dia sampai diletakkan senjatanya. Dan sekarang mengancam itu nggak pakai besi lagi, sekarang udah canggih, pakai handphone ngancamnya. Awas kok ngomong-ngomong, dia nggak, ketika dia ngomong di handphone itu mengancam saudaranya, dia tidak tahu Allah sedang mengutus malaikat melaknat kita. Karena menakut-nakuti seorang muslim itu dilarang, dia diharamkan. Diharamkan dalam Islam, tidak boleh. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman, kata Rasul. Tidak halal, artinya haram seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Dan banyak lagi seperti orang yang mencaci maki sahabat, itu dilaknat terus malaikat. Coba bayangkan, orang-orang Syiah yang suka mencaci maki sahabat, maka mereka dilaknat setiap hari oleh para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang menasabkan dirinya kepada yang bukan bapaknya, pada yang bukan bapaknya, yang sekarang kan lagi ramai ini di Indonesia ini, orang ngaku Habib, turunan Nabi dan begitu seterusnya kan. Ya, memang secara hukum kalau ada orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi, ya kita percaya saja ya, karena ucapan seorang muslim itu harus dipercaya pada awalnya. Tetapi ingat, kalau anda dusta dalam pengakuannya, hanya mengaku-ngaku saja. Karena saya baru kedatangan tamu, ada Syekh Abdullah dari Yaman, kebetulan lagi buat daurah di Jabal Uhud 2 minggu ya. Beliau cerita tentang jual beli nasab itu di Hadraul Maut. Jadi di Hadraul Maut itu ada jual beli nasab, ikhwan. Antum kalau ingin masuk nasabnya sampai ke Rasulullah, sediakan uang, beli nasab aja di sana. Antum bisa jadi Habib antum. Karena Masya Allah ya, karena di Indonesia ini mungkin karena kurangnya ilmu pengetahuan, ya kurangnya akidah, ya kurangnya, ya mungkin karena tidak pernah duduk di majelis ilmu atau mungkin jarang belajar, terkadang masyarakat kita ini mudah saja kemudian ditipu. Contoh saja umpamanya banyaknya kuburan-kuburan palsu. Kan banyak sekarang ini kan kuburan-kuburan palsu itu. Kadang-kadang nggak ada isinya kuburan itu. Hanya kemudian diceritai khurafat,
kemudian dibuat serem-serem kuburannya kan itu, kemudian dibuat cerita ini kuburannya ulama anu, Habib anu, dan begitu seterusnya. Akhirnya lambat laun dengan berjalannya tahun, mungkin generasi awal tidak datang ke kuburan itu, tapi generasi kedua, ketiga kan nggak tahu ceritanya. Karena lihat awal terjadinya kesyirikan ikhwan di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu bukan dilakukan di generasi pertama. Generasi pertama itu hanya membuat patung saja, tidak menyembah dia. Tapi setelah generasi pembuat patung ini tiba-tiba meninggal, datang generasi kedua, kemudian diperbanyaklah berhala-berhala tersebut, kemudian hilang generasi kedua, datang generasi ketiga, tidak tahu maksud kakek buyutnya. Akhirnya terjadilah kesyirikan pertama di dunia, menyembah patung di zaman kaum Nuh, sampai Allah katakan dalam Al-Quran, la tadarunna wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, ya. Sampai mereka mengatakan jangan tinggalkan sembahan Wad, Ya'uq, Ya'ghus, itu kan nama-nama berhala di zaman Nabi Nuh itu kan. Jadi terkadang memang target mereka itu untuk ke depan, jangka panjang bukan jangka pendek kan itu. Mungkin pada awalnya diingkari. Sebuah berita dusta itu kalau diputar diulang-ulang, lama-lama ada yang membenarkan loh ikhwan. Ya kan? Mungkin awalnya berita itu hoax, tapi kalau berita itu asli diulang-ulang terus, lama-lama ada juga yang membenarkan. Itulah syaitan di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun tentang kematian para malaikat, menurut jumhur ulama mengatakan bahwa mereka juga sama dengan kita manusia dan jin, mereka bisa mati. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tad'u ma'allah ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halik illa wajah." Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini para malaikat pun mengalami kematian. Ada juga yang berpendapat lain seperti Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan bahwa malaikat itu tidak mati. Mereka adalah makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman Allah, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma sya Allah. Dan ketika tiupan sangkakala ditiupkan, maka semua yang ada di langit dan bumi mereka terkejut kemudian mati, kecuali makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan maksudnya kecuali makhluk yang Allah kehendaki, di antaranya para malaikat, mereka tidak diwafatkan saat kiamat. Tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, bahwa para malaikat juga mengalami kematian saat kiamat. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita akan masuk tafsirnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Gharqa itu dengan dahsyat, dengan syiddah, dengan keras. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Dua ayat ini menceritakan tentang kematian mukmin dan kematian kafir. Kita pernah membahas tentang hadis yang panjang sekali dari hadis sahabat Bara ibn Azib tentang kematian seorang yang beriman dan tentang kematian orang-orang kafir. Adapun kematian orang-orang yang beriman, dalam hadis yang panjang Bara bin Azib radhiyallahu anhu itu mengatakan, "Tsumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi." Ketika malaikat maut mendatangi orang yang akan dicabut nyawanya, kemudian duduk di samping kepalanya. Kenapa duduk di samping kepala? Karena ruh itu keluar dari mulut. Ruh orang itu saat kematian keluar dari mulutnya. Makanya setiap ruh itu keluar dari mulut, itu mata mengikutinya. Kita lihat orang yang mati itu umumnya melotot, karena ruhnya mengikuti ruhnya. Mata itu mengikuti ruhnya, makanya melotot. Kata Rasul, disunnahkan untuk ditutup supaya tidak menakutkan. Apa yang terjadi? Fayaqul, maka malaikat maut, karena yang dicabut ruhnya orang baik, maka panggilan juga sangat lembut. Ya ayyatuhan nafsul
at-thayyibah. Dalam ayat di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Rasul, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fi siqai. Maka ruh itu akan keluar seperti tetesan terakhir yang keluar dari mulut. Ya, ini saya contoh, ini teko. Ini kan air ini. Tutupnya tuang itu deras keluarnya karena masih banyak air. Tapi kalau tinggal satu tetes di sini, kemudian seperti ini, tentu tidak akan deras. Dia akan berjalan pelan, terus berjalan sampai akhir mengantung di mulut teko baru netes. Lah ruhnya seorang mukmin itu seperti itu saat dicabut, pelan, seperti tetesan yang terakhir yang keluar dari mulut teko, kata Rasul. Kan pelan tuh jalannya, pelan tapi pasti. Saking lembutnya malaikat saat menjabut ruhnya seorang mukmin itu dengan panggilan yang sangat indah, wahai jiwa yang baik. Walaupun demikian, tetap saja yang namanya kematian itu pasti ada sakaratnya, ada rasa sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hatta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merasakan sakit kan saat kematiannya. Rasul mengatakan apa? Ala wa inna lil mauti la sakarat. Duhai kiranya dalam kematian ini ada sakaratnya, katanya. Ada perasaan yang sakit luar biasa. Sampai Ali Bassam rahimahullahu taala dalam syarah kitab Bulughul Maram dia mengatakan, apa hikmahnya seorang mukmin saat kematian itu mengalami sakit? Kata beliau, boleh jadi rasa sakit yang dialami seorang mukmin saat detik akhir kematiannya, boleh jadi rasa sakit itu untuk menggugurkan dosa yang terakhir yang ada di badannya. Boleh jadi itu hikmahnya, ya. Kenapa seorang mukmin merasakan sakit? Kenapa orang-orang kafir juga merasakan sakit? Lah apa bedanya? Ya. Bedanya sakit yang dialami seorang mukmin itu ujian bagi dia. Dan setiap ujian itu salah satu hikmahnya menggugurkan dosa. Rasa sakit itu menggugurkan dosa akhirnya. Ingat, rasa sakitnya orang-orang kafir, orang fasik, fajir itu awal akan belum lagi adab kubunya, lagi adab neraka yang menunggunya. Nauzubillah. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Tetapi itulah yang disebut dengan wan nasyitati nashtah. Jadi nashtah itu artinya dicabut dengan lembut, ya. Tapi an-nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gharqa. Gharqa di sini artinya malaikat maut saat mencabut ruhnya orang kafir. Saat mencabut ruhnya orang kafir ataupun orang fasik yang banyak dosanya. Sampai Rasul mengatakan, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbal minal akhirah. Sesungguhnya hamba kafir jika telah terputus dari dunia dan menghadap gerbang akhirat, nazala ilaihi minas sama malaikatun, maka akan turun dari langit para malaikat, ghiladun syidah, malaikat yang sangat keras sekali, sudul wujuh, yang sangat hitam wajahnya, ma'ahumul masuh fi riwayatin minan nar, bersama mereka membawa kain kafan yang diambil langsung dari neraka. Jadi kafannya saja diambil dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar, maka mereka semua kemudian duduk sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian Allah datangkan malaikat maut. Dari sini kita tahu bahwa ketika orang dicabut nyawanya, malaikat maut itu tidak sendirian, tapi ada yang disebut dengan awan, pembantu-pembantu. Kan hadis mengatakan bahwa pembantu malaikat maut itu, pembantu malaikat maut yang jari, kaki dan didorong saat apabila ruh itu, disitulah malaikat
malaikat maut itu yang mencabut saat nyawa kumpul di tenggorokan. Lah dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang kalau sudah takdirkan nyawanya di tenggorokan, maka tidak mungkin diselamatkan. Tidak mungkin diselamatkan. Makanya Allah mengatakan wakila man rah. Wakila, maka dikatakan kepada orang yang ruhnya di tenggorokan, wakila rah, yang mengobati dia, ikan ruh ke dalam jasadnya, tidak bisa. Maka saat tidak ada kemungkinan dia hidup kembali, pintu tobat ditutup di sini. Kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Allah itu masih menerima taubatnya seorang hamba ketika nyawa belum sampai di tenggorokan. Karena kalau nyawa belum sampai di tenggorokan masih memungkinkan hidup, tapi kalau sudah nyawa di tenggorokan mustahil dia hidup, pasti dia akan mati. Makanya pintu tobat ditutup di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, hatta yajlisa inda ra'si, malaikat maut kemudian duduk di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan kepada ruh yang sudah terkumpul di tenggorokan itu, ya ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi. Hei jiwa yang busuk, jiwa yang buruk, keluarlah kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Fatufarraqu fi kama yaza'us sufil. Apa kata tersebut tersebar di jasadnya. Kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana dicabutnya safur ini macam cerul, ya. Kemudian dimasukkan dalam bulu. Jadi kalau kita punya pisau bengkok, dimasukkan kepada bulu-bulu kambing wol. Tahu lo kambing wol itu kadang-kadang ada 2 jengkal itu kan, bulunya itu kan, gimbal-gimbal itu. Masukkan di situ tuh. Kemudian disiram, sudah gimbal disiram lagi dengan pisau. Kemudian pisaunya yang bengkok itu kayak arit itu dicabut dengan paksa. Kira-kira merontokkan bulu-bulu, pasti merontokkan bulu. Nggak mungkin bulu nggak rontok. Malaikat saat mencabut ruhnya akan merontokkan persendian tulang-tulang, dan dia merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah wan nazi'ati, ya, di gharqa, yang mencabut dengan. Adapun nashta, cabut ruhnya dengan sangat lembut. Kemudian mengatakan bihati, demi malaikat yang turun ke langit dengan cepat. Apa maksudnya cepat di sini? Ada yang bahwa malaikat karena mereka kalau dapat dari Allah langsung mereka kerjakan, nggak ada sami'na wa yang Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Wa yaf yu, yang diperintah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu tidak, ya, diberikan malaikat nikmat. Karena tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak nikah, mereka tidak punya. Kita diberikan makan terasa, diberikan minum, diberikan pas melakukan hubungan nikmat, diberikan anak yang lucu-lucu, bakti kepada orang tuanya, rasa nikmat. Maka nggak beri, tetapi mereka beribadah kepada Allah Ta'ala pernah bohong, padahal tidak diberikan nikmat seperti kita. Sementara kita yang jelas nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih makan, minum, bisa berhubungan, kemari jalan-jalan. Di saat beribadah muncul pula kita. Itulah bosan. Kadang-kadang
bosan mereka. Apalagi sholat tarawih panjang sekali, malas dari masjid ini gitu, satu sana setengah juz, ada pun 3/4 juz gitu, milih cari pendek, udah bosan. Padahal nikmat banyak, mereka tidak diberikan nikmat ya karena mereka cipta seperti itu. Mereka kalau sudah perintah Allah maka mereka langsung bihat katakan kan tinggal di langit, itu tugas saja. Jadi caranya para malaikat ketika diberikan tugas oleh Allah itu melebihi kecepatan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam didatangi oleh Hudhud, tahu bahwa di Yaman ini kan Palestina, Hudhud terbang kan jauh Yaman itu, memberitahu bahwa di sana ada kerajaan Ratu Balqis. Pemimpinnya perempuan, kaumnya menyembah matahari dan bulan, dan diberikan nikmat luar biasa. Ini Sulaiman menulis surat untuk supaya ratu itu masuk Islam. Kemudian Sulaiman mengatakan kepada orang-orang di bawahnya, siapa yang bisa memindahkan istana Balqis kemari, katanya. Apa yang terjadi? Qala ifritun minal jin, berkata ifrit dari kalangan jin. Ifrit itu di bawahnya iblis. Ifrit itu, ya. Ana atika qabla an taquma mim maqamika. Saya bisa menghadirkan istana itu wahai Sulaiman sebelum engkau berdiri dari kursi singgasanamu. Sebelum berdiri, padahal berdiri kan cepat tuh. Antum berdiri sebentar aja kan? Tapi kata ifrit si jin ini, sebelum engkau berdiri istana itu sudah di hadapanmu. Secepat apa coba mindahinnya itu? Sebagai dalil jin itu bisa memandahi mindah istana aja bisa. Antum punya celengan, tiba-tiba hilang uangnya, kok enggak lubang, enggak apa? Ketika dibongkar uangnya bisa aja dipindah jin. Itu biasanya. Jin siapa? Tahu lah. Artinya kalau mindah kayak gitu gampang ya. Ingin katakan cepatnya bisa memindahkan istana loh ya. Tetapi yang lebih hebat lagi, ada seorang laki-laki yang beriman. Dia menantang iblis dan mengatakan, ana atika qabla an yartad ilaika tarfu, katanya. Wahai Sulaiman, serahkan kepadaku, aku lebih cepat dibandingkan iblis, di mana aku bisa datangkan istana itu sebelum matamu berkedip. Kalau iblis kan sebelum bangkit, ini sebelum kau berkedip saja aku sudah bisa datangkan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa seorang laki-laki solihin berdoa kepada Allah supaya memindahkan istana itu, maka Allah kirim para malaikat untuk memindahkannya. Coba Allah kirim malaikat untuk memindahkannya. Secepat apa itu malaikat memindahkan itu? Menunjukkan apa? Kecepatan terbang malaikat jauh melebihi kecepatan jin. Itu maksudnya. Lah itu yang disebut dengan wasabihati sabha. Kemudian Allah mengatakan fasabiqati sabqa, demi malaikat yang mendahului dengan sangat kencang. Ayat ini memperkuat ayat sebelumnya ya, karena sebelumnya mengatakan demi malaikat yang turun dari langit ke bumi dengan cepat. Maka ayat keempatnya demi malaikat-malaikat yang mendahului mereka dengan kencang. Jadi ayat ini memperkuat ayat sebelumnya tentang bagaimana para malaikat itu bisa bergerak dengan sangat kencang untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu karena memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para malaikat itu diberikan sayap-sayap. Bahkan Jibril saja diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? 600 sayap, di mana satu sayapnya saddal ufuk, menutup langit. Saking besarnya Jibril alaihi salatu wassalam. Dan ingat, tidak ada satupun manusia yang pernah diperlihatkan bentuk malaikat asli kecuali Nabi. Semua manusia tidak pernah, hatta para nabi ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan malaikat Jibril 2 kali ya, 2 kali.
Satunya ketika di Gua Hira gitu ya. Kemudian kedua di Sidratil Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan manusia. Jadi kita ini diurus oleh para malaikat, bahkan dijaga oleh para malaikat. Semua amalan kita ada yang mencatatnya. Minimalnya ada 4 para malaikat yang disuruh untuk mencatat amal kita. 1 raqib, 2 atid. Kemudian di sana ada para malaikat yang mencatat kebaikan, yang bertugas ada di malam hari dan ada di siang hari. Selain raqib dan atid. Kalau raqib dan atid kan tidak akan lepas dari diri kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan manusia kecuali dicatat raqib dan atid. Itu melekat pada diri kita. Raqib dan atid itu akan terus mencatat apapun yang kita lakukan, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Tapi di sana ada para malaikat pencatat lain selain raqib dan atid. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada para malaikat itu yang ditugaskan di siang hari dan di malam hari. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri, dan mereka berjumpa di 2 salat asar dan salat fajar. Jadi kalau ditugaskan di malam hari untuk mencatat amal kita, maka mereka turun di waktu orang yang sedang salat asar. Jadi saat manusia sedang salat asar, mereka turun mencatat amal kebaikan kita sampai waktu subuh. Malam hari itu kita berbuat apa saja dicatat sama dia. Antum tahajud, antum witir, antum baca Quran, antum silaturahim, antum sedekah dan begitu seterusnya, dicatat sampai subuh. Kemudian ketika manusia sedang sholat subuh, malaikat ini naik. Kemudian dalam waktu yang sama turun malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari. Makanya 2 sholat ini memiliki 2 pahala. Sholat asar 2 pahala dan subuh 2 pahala. Kenapa? Karena dicatat 2 malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Adapun sholat yang lain dicatat oleh 1 malaikat saja. Makanya kenapa 2 sholat ini sangat-sangat luar biasa keistimewaannya. Sampai Rasul mengatakan, man hafadhu ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 2 sholat ini, kujamin dia masuk surga. Ulama tafsir mengatakan maksudnya sholat asar dan sholat subuh. Makanya keduanya disebut sholat wusta. Ya. Jadi malaikat itu ada yang diutus oleh Allah untuk mengurus urusan kita. Pamannya ada orang yang kesulitan, Allah utus malaikat mudahkan orang ini. Ada orang yang lagi stres gitu ya, diutus malaikat tenangkan orang ini. Ada orang mau kecelakaan ini, udah di depannya ada truk gitu ya, tiba-tiba tidak jadi kecelakaan, berhasil dia. Siapa yang menyelamatkan dia? Allah utus malaikat menyelamatkannya. Antum tidur, di mana saja antum tidur, tidak ada semut masuk hidung, masuk telinga, masuk lubang. Kenapa? Padahal kalau kita di teras ini kan banyak semut, tapi kalau kita tidur tidak ada semut dekat-dekat kita itu. Sampai pagi tidak ada semut masuk telinga. Siapa yang menjaga? Malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat itu yang diutus untuk mengatur urusan-urusan manusia. Fal mudabbirati amra. Inilah diantara sumpah para malaikat. Untuk apa? Untuk yauma tarjufur rajifah. Dan ini pembahasannya panjang tentang hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.